ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah mempermudah bagi kita untuk duduk di dalam majlis ilmu yang mulia ini, yang merupakan kewajiban bagi kita untuk menuntutnya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ya akhi, lan tanala al-ilm illa bisittah. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris mengatakan, wahai saudaraku, engkau tidak akan selama-lamanya memperoleh ilmu sampai ada 6 perkara bagi dirimu. Jadi ini adalah sebuah renungan bagi kita bersama. Tidaklah Imam Syafi'i mengatakan ini kecuali dia sudah merasakannya, menunjukkan kalau ingin mendapatkan ilmu kita harus memiliki 6 perkara ini. Yang pertama adalah zakaun, cerdas. Kecerdasan itu datang karena fokus. Ibu fokus nggak ini? Bu? Kecerdasan itu datang karena konsentrasi. Maka kalau kita fokus, ilmu akan kita dapatkan. Tapi kalau kita tidak fokus, Allah haramkan ilmu bagi dirinya. Yang kedua, wahirsun, semangat
semangat di dalam belajar. Dan semangat di dalam belajar ini datang dikarenakan karena niat yang baik. Niat yang baik di dalam apa tujuan dia di dalam belajar. Apa tujuan dia dalam belajar? Kemudian yang ketiga, wajtihadun, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh datang karena kesabaran. Tidak akan mungkin seseorang itu bersungguh-sungguh kalau tidak sabar. Kesungguh-sungguhan itu hadir kalau sabar. Makanya di teks yang lain disebutkan bersabar. Wastisbar, bersabar. Kemudian yang keempat, wa bulghah, memiliki bekal. Memiliki bekal, memiliki modal. Belajar ilmu memang harus memiliki modal. Makanya ahibati fillah, bapak-bapak dan ibu sekalian, jangan kita pelit di dalam membeli buku, karena itu modal. Apalagi misalnya kita membahas kitab Riyadhus Shalihin misalnya, kalau kita ingin lebih jelas untuk pensyarahnya, kita beli buku. Di samping kita mendengarkan kajian seperti ini, kita juga dibantu dengan membaca di rumah. Memang harus bermodal. Makanya para ulama dahulu, saking mereka bersungguh-sungguh, namun justru belajar itu membutuhkan modal, mereka menjual genteng rumah mereka. Menjual genteng-genteng rumah mereka. Bahkan ada sebagian ulama, Hisham namanya, yang berangkat untuk belajar ke Madinah bersama Imam Malik. Ibunya harus menjual perabotan rumah tangganya. Butuh modal memang. Kemudian suhbatu ustaz, harus dibimbing oleh ustaz. Kalau belajar komputer, bisa nggak otodidak? Bisa nggak otodidak? Bisa. Kalau belajar pertanian, menanam, bisa nggak otodidak, hanya membaca saja? Bisa. Belajar agama tidak boleh otodidak. Sampai kata para ulama, kalau dia belajar agama tidak memiliki ustaz, syaitan yang akan menjadi ustaznya. Kalau syaitan menjadi pembimbingnya, kemana arahnya? Kesesatan. Makanya Al-Imam Syafi'i mengatakan suhbatul ustaz atau irsyadul ustaz, dibimbing, diarahkan oleh ustaz. Dan ustaz itu juga belajar dari ustaz-ustaznya. Begitulah ilmu agama. Kemudian yang terakhir apa? Tuluz zaman, waktunya panjang. Dalam belajar itu memang waktunya panjang. Kita kajian di sini sudah berapa? Ada sampai 1 tahun.
Hah? Iya, masih 1 tahun. Makanya ulama-ulama dahulu kalau untuk 3 tahun, 4 tahun belum ada apa-apanya. Kemarin ada di sebuah tempat, sebuah kota di luar dari Sumatera, masih luar dari Riau ya, di luar dari Riau, ada seseorang diustadkan yang belajar 3 tahun di Yaman misal. Kemudian perkara itu terjadi perpecahan, keributan di antara jemaah. Lalu selama itu ana tanyakan kepada yang langsung dari Yaman belajar, beliau mengatakan, Ustaz, kalau masih 3 tahun itu masih belajar bahasa Arab, kata. Jadi ini menunjukkan jangan terkadang terlalu cepat. Ingin membahas ini, ingin membahas ini, ingin membahas ini, tuluz zaman. Waktu itu punya waktu yang panjang belajar. Makanya dahulu Syekh Khalid Al-Matrudi, beliau ketika kita di kampus, Masya Allah, senantiasa memberikan pengajaran kepada kami. Syekh Khalid Al-Matrudi ini adalah muridnya Syekh Utsaimin. Dia belajar sampai 20 tahun lamanya bersama Syekh Utsaimin. Dia sering memberikan kepada kami tuluz zaman, jangan tergesa-gesa. Sekitar 7 sampai 10 tahun kita belajar atau mengambil faidah dari beliau. Tuluz zaman, dalam belajar itu bersabar, panjang. Demikian juga dikatakan oleh Syekh Fahad ketika dia mengisi daurah. Syekh Fahad ini adalah juga muridnya Syekh Albani. Tuluz zaman, jangan tergesa-gesa, dibutuhkan bersabar memang. Makanya hibati fillah, di mana satu perkara tidak membutuhkan sabar? Di mana? Semua perkara membutuhkan sabar. Dalam belajar sabar, dalam ibadah butuh sabar atau tidak? Butuh sabar. Dalam muamalah dengan saudara kita muslim butuh sabar? Butuh sabar. Kenapa terjadi perpecahan? Karena tidak sabar di dalam muamalah antara ikhwan dengan ikhwan. Tidak sabar. Di dalam rumah tangga butuh sabar atau tidak? Istrinya harus sabar nggak sama suaminya? Iya, suami lebih sabar sama istrinya. Butuh sabar. Di dalam kendaraan saja butuh sabar atau tidak? Butuh sabar. Makanya kata Allah, innama yuwaffas sabirun bighairi hisab. Ganjaran pahala diberikan kepada orang yang sabar bighairi hisab, tanpa batas. Kenapa pahalanya tanpa batas? Karena memang kesabarannya juga tanpa batas. Ini sudah habis kesabaran saya. Sabar nggak ada habisnya. Duduk di sini sabar, walaupun ngantuk-ngantuk apa tak kemana, sabar. Maka inilah 6 perkara kata Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, kalau 6 perkara ini tidak kita miliki, lan tanala. Lan dalam ilmu nahwu, kalimat lan tidak selama-lamanya, tidak akan pernah. Ingat firman Allah, walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta
hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani itu Allah memakai kalimat lan tarda, tidak akan pernah ridha selama-lamanya. Sampai kapan? Hatta tattabi'a millatahum, sampai umat Islam itu mengikuti jejak mereka. Jadi kalau sebelum mengikuti jejak mereka, ritual mereka, cara beragama mereka, selama-lamanya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada umat Islam. Siapa yang mengatakan itu? Allah. Kalaupun mereka senyum, kalaupun mereka menampakkan bahagia, dusta itu, dusta. Makanya terkadang kita mencari keriduan mereka, ingin mencari keriduan mereka, kita ikut gabung dengan ritual agama mereka Yahudi dan Nasrani. Padahal Allah sendiri mengatakan takkan pernah ridho sampai umat Islam itu mengikuti jejak ritual agama mereka, barulah ridho. Lan beda dengan la. Ini lan. Namun kita terkadang ingin mencari-cari keriduan mereka. Na'udzubillah. Maka demikian jugalah Al-Imam Syafi'i mengatakan tidak akan dapat ilmu selama-lamanya sampai kita memiliki 6 perkara tadi. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita membahas kitab Riyadhus Shalihin dari kalangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih di dalam bab At-Taubah, bab At-Taubah. Setelah bab taubat, nanti insyaallah bab As-Sabr. Bab As-Sabr, insyaallah kita akan bahas tentang firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang sabar. Namun sebelumnya kita membahas hadis-hadis Nabi berkaitan tentang At-Taubah. Hadis yang terakhir kita bahas adalah hadis Zirri bin Hubaish. Zirri bin Hubaish qala ataitu Safwan bin Assal radhiyallahu anhu. Aku datang kepada Safwan bin Assal, Allah telah meridhoinya, as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain. Aku bertanya tentang mengusap di atas khuf. Ingat kemarin kapan dikatakan sepatu itu khuf? Kalau dia menutup mata kaki. Kalau dia tidak menutup mata kaki, tidak sah diusap atau masuk ke dalam khuf, ini tidak sah. Jadi dia harus menutup mata kaki dan bebas model bagaimana sepatunya. Yang penting dia harus menutup mata kaki. Baru dia sah berhukum dengan mashu 'alal khuf. Al-mashu 'alal khuffain. Faqala ma jaa bika ya Zirru, apa yang membuatmu datang wahai Zirru? Kata Safwan bin Assal. Safwan bin Assal adalah seorang sahabat, berarti yang bertanya adalah si Zirru. Zirru ini adalah seorang tabi'in. Faqultu ibtigha al-ilmi, untuk mencari ilmu. Ketika Safwan bertanya, wahai Zirru, apa yang membuatmu datang ke sini berjumpa denganku? Ibtigha al-ilmi, untuk mencari ilmu.
Faqala inna malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yatlub. Kemudian Sofwan mengatakan sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu, ridhan, tanda malaikat itu ridho kepada siapa? Kepada orang yang menuntut ilmu, bima yatlub, karena orang yang menuntut ilmu itu juga ridho atas apa yang dia pelajari. Berarti orang yang kita belajar juga harus ikhlas, baru kita dapatkan keridhaan dari malaikat. Dan ini sudah kita bahas apa yang dimaksud dengan keridhaan malaikat. Di antaranya adalah mendoakannya. Malaikat akan mendoakan orang yang belajar. Kemudian yang kedua adalah, maksudnya adalah menghormatinya, memuliakannya, menunjukkan malaikat akan memuliakan orang yang belajar agama. Malaikat akan menghormati, memuliakan orang yang belajar agama. Faqultu innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'ala al-khuffain ba'da al-gha'it wal baul. Kemudian kata Zirru, sesungguhnya aku masih ragu, di dalam dadaku masih ragu, belum jelas tentang mengusap hukum. Bolehkah dia mengusap kedua sepatunya ketika batal setelah ghaid wal baul, setelah buang air besar dan buang air kecil? Masih bolehkah dia mengusap kedua sepatunya? Wa kunta imra'an min ashabin nabi, sedangkan engkau adalah seorang nabi, seorang sahabat nabi. Sedangkan engkau adalah seorang sahabat nabi. Faji'tu as'aluka, maka demikianlah, dengan itulah aku bertanya kepadamu, hal sami'tahu yadhkur fi dzalika syai'an, apakah engkau pernah mendengar perkara itu dari Nabi SAW menyebutkan perkara tersebut? Qala na'am. Lalu sahabat Sofwan mengatakan, iya, pernah Nabi mengatakan. Kana ya'muruna idza kunna safra, dahulu ketika kami safar memerintahkan kami untuk alla nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layalihinna illa min janabah. Ketika kami bersafar bersama Nabi SAW, maka Nabi melarang kami untuk membuka kedua sepatu kami kecuali ketika janabah. Junub. Ketika junub barulah mereka harus membuka sepatu. Kenapa? Karena harus mandi. Lakin min ghaitin wa baulin wa naum, akan tetapi kalau dia disebabkan karena batalnya wudunya, disebabkan karena buang air besar, kemudian buang air kecil, atau tidur, faqultu hal sami'tahu yadhkur fil hawa syai'an, maka dibolehkan. Tidak mesti dia harus membuka sepatunya. Hal sami'tahu yadhkur fil hawa syai'an. Kemudian bertanya lagi Zirru kepada Sofwan, wahai Sofwan, apakah pernah engkau mendengar Nabi SAW menyebutkan tentang cinta? Qala na'am. Kemudian Sofwan, seorang sahabat, mengatakan, na'am, ada. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersafar. Fabaina nahnu 'indahu idh nadahu a'rabiyyu bi sautin lahu jahwari. Ketika kami sedang safar bersama Nabi SAW, kata Sofwan, tiba-tiba suatu ketika datanglah orang-orang A'rabi. Orang Arab A'rabi apa? Arab Badui yang mereka tinggal di pelosok-pelosok Makkah. Yang mereka ini memanggil Rasulullah itu dengan panggilan suara lantang, suara kuat. Bisautin lahu jahwari, dia memanggil Nabi itu dengan suara kuat,
Sudahlah dengan suara kuat, kemudian dia manggil pakai nama, ya Muhammad. Dia pakai nama, bukan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, bukan gitu. Disebut namanya, ya Muhammad. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi. Maka Nabi menjawab panggilan itu dengan suara juga lantang. Ha'um. Faqultu lahu wayhak ughdud min sautik. Kemudian Safwan mengatakan kepada orang Arab Badui itu, celaka engkau, kenapa engkau memanggilnya dengan suara yang kuat? Fa innaka 'inda Nabi SAW, yang engkau panggil seorang nabi, di hadapanmu seorang nabi, harusnya memanggil dengan dengan apa? Dengan lembut. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di atas suara nabi. Bahkan kata para ulama, ayat ini berlaku sampai nabi wafat. Sampai nabi wafat. Makanya pernah orang Syiah masuk ke Madinah, ke Masjid Nabawi, kemudian memanggil Nabi itu dengan suara yang kuat. Lalu dimarahi, dikasih dinasihati oleh pengurus, membacakan dalil tersebut. Sampai wafat pun tidak boleh kita menjerit-jerit, mengangkat suara, sekalipun itu wafatnya Nabi sudah wafat di kuburan Nabi. Ketika Safwan melarang orang Arab Badui ini, namun dia Arab Badui, ya tidak tahu itu dilarang atau tidak. Ingat kisahnya ketika Arab Badui ini buang air kecil di mana? Di dalam masjid. Dan memang kebiasaan mereka, di mana ada tembok di situ dibuang, di mana ada di mana ada penghalang di situ buang. Jadi kalau ada orang seperti ini buang air kecilnya, berarti Arab Badui ini tuh. Di mana ada bus misalnya, di situ dia. Di mana ada, penting di mana ada apa, di situ buang. Ya orang Arab Badui yang belum tahu tentang adab. Qala al-A'rabi, kemudian orang Arab Badui ini bertanya kepada Nabi SAW, al-mar'u yuhibbu al-qawm walamma yalhaq bihim. Wahai Muhammad, bagaimana seseorang mencintai sebuah kaum, mencintai seseorang, namun orang tersebut tidak bergabung dengannya, tidak ikut bersama orang yang dicintainya, tidak bergabung dengan yang orang kaum yang dicintainya, bahkan nampak pun tidak, namun kita cinta kepada mereka. Qala Nabi SAW, kemudian Nabi SAW menjawab, al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah. Kata Nabi SAW, seseorang itu bersama orang yang dia cintai nanti di hari kiamat. Siapa yang mengatakan ini jemaah? Rasul. Jadi seseorang itu nanti digolongkan di hari kiamat siapa yang dia cintai. Makanya Anas bin Malik mengatakan, ketika mendengar hadis ini, kami para sahabat merasakan bahagia seperti kami bahagia baru masuk Islam, seperti kami bahagia
ketika Nabi datang ke Madinah. Saking bahagianya mereka mendengar hadis ini. Makanya Anas bin Malik mengatakan, aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulullah, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, aku cinta kepada Utsman, aku cinta kepada Ali, kata Anas bin Malik. Dan aku tahu amalanku tidak seperti mereka, tapi aku berharap akan digabungkan, dikumpulkan bersama mereka. Kenapa Anas bin Malik yakin akan dikumpulkan bersama mereka? Walaupun amalan Anas bin Malik tidak seperti amalan Abu Bakar, walaupun amalan Anas bin Malik tidak seperti amalan Umar, kan hadis ini, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nanti dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Makanya jangan salah mencari cinta kepada siapa kita berikan. Cintailah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Cintailah orang-orang yang dicintai oleh Allah. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. Nabi itu sering bercerita kepada kami, apalagi ketika safar. Rasul itu sering bercerita kepada kami. Kata siapa? Kata Sofwan. Sampailah cerita Nabi tentang sebuah pintu. Karena seringnya ceritakan Nabi. Cerita Nabi dongeng nggak, Pak? Hah? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sampailah cerita Nabi itu tentang sebuah pintu, yang pintu tersebut dari segi panjangnya, besarnya, perjalanan 40 atau 70 tahun. Nabi menceritakan sampai cerita itu kepada sebuah pintu, yang pintu itu lebarnya, besarnya 40 atau 70 aman. Masiratu 'ardihi atau yasiru ar-rakibu fi 'ardihi 40 atau 70 aman. Perjalanan 40 atau 70 tahun. Qala Sufyan ahadur ruwah. Itu dikatakan salah satu seorang periwayat Sufyan, salah satu periwayat Sufyan qila asy-Syam, salah satu periwayat dari negeri Syam. Khalaqahu Allah Ta'ala yawma khalaqas samawati wal ard maftuhan lit-taubah. Jadi pintu itu dikatakan oleh Sufyan, salah satu periwayat hadis yang dikatakan dari negeri Syam, dikatakan oleh Sufyan, pintu itu diciptakan oleh Allah ketika menciptakan langit dan bumi. Ketika menciptakan langit dan bumi, dalam menciptakan pintu tersebut, maftuhan, dan pintu itu terbuka 24 jam.
terbuka pintu tersebut yang diciptakan oleh Allah ketika penciptaan langit dan bumi. La yughlaqu hatta tatlu'a syamsu minhu, dan tidak akan tertutup pintu itu sampai matahari terbit dari barat. Pintu apa itu? Pintu taubat. Besarnya perjalanan 40 sampai 60 tahun, dan pintu itu terbuka. Sampai sekarang terbuka gitu. Terbuka. Diciptakan oleh Allah semenjak diciptakannya langit dan bumi, dan itu tidak pernah tertutup. Itulah pintu taubat. Kapan pintu taubat itu ditutup? Pertama, ketika ajal sudah sampai di tenggorokan, ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan. Yang kedua, pintu itu tertutup ketika matahari terbit dari barat. Itulah pintu taubat. Jadi sebelum dua itu, pintu itu terbuka, jemaah. Siang dan malam terbuka. Kayak manalah model pintu itu Ustaz ya? Itu kan perkara ghaib. Iya kan Pak? Perkara ghaib kita serahkanlah kepada Allah. Allahu a'lam. Nabi yang bercerita, pintu itu diciptakan oleh Allah semenjak penciptaan langit dan bumi, dan lebarnya perjalanan 40 atau 70 tahun perjalanan. Jadi gimana modelnya? Allahu a'lam. Di mana pintu itu? Allahu a'lam. Namun Nabi berbicara pintu, pahamlah kita. Pahamlah kita. Namun bayangan kita tidaklah seperti pintu yang kita lihat, pintu masjid. Yang namanya pintu kita faham. Arti pintu faham ini. Arti pintu paham. Namun bagaimana model pintunya? Allahu a'lam. Sama halnya ketika berbicara tentang istiwa. Kalimat istiwa faham. Sama halnya jendela, pintu. Ketika didengar pintu, kita faham pintu itu. Namun bagaimana pintunya? Allahu a'lam. Istiwa tahu, kita tahu. Namun bagaimana istiwa Allah? Allahu a'lam. Senyum, Allah tersenyum, kita faham senyum. Tapi bagaimana senyumnya Allah? Allahu a'lam. Baik. Sudah Isya? Baik. Ba'da Isya kita lanjut bacakan hadis yang berikutnya, itu hadis 20 insyaallah ba'da Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani wal akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang kita bacakan tadi tentang adanya sebuah pintu yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pintu itu
diciptakan oleh Allah ketika menciptakan langit dan bumi, yang lebarnya atau besarnya pintu itu perjalanan 40 atau 70 tahun perjalanan. Pintu itu adalah pintu taubah yang terbuka, yang senantiasa terbuka, tidak pernah tertutup kecuali ketika la yughlaqu hatta tatlu'a asy-syamsu minhu. Tidak akan tertutup pintu tersebut sampai matahari terbit dari barat. Rawahu at-Tirmidzi wa ghairihi. Kemudian riwayat ini, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan selainnya. Berarti adanya ulama hadis yang meriwayatkan hadis ini selain dari Al-Imam At-Tirmidzi. Wa qala, berkata At-Tirmidzi, hadis hasan sahih. Derajat hadis ini disebut dengan statusnya hasan sahih. Dalam ulumul hadis yang pertama adalah sahih dengan memiliki 5 syarat. Memiliki 5 syarat. Hadis sahih. Di bawah dari hadis sahih, hadis hasan tetap juga memiliki 5 syarat. Akan tetapi di mana perbedaan antara sahih dengan hasan? Di dalam syaratnya, di ad-dhabtu, dhabitnya. Apa itu dhabit? Kekuatan hafalan. Kalau hafalannya kuat, maka dia masuk kepada golongan periwayat hadis sahih. Tapi kalau kekuatan hafalannya lebih lemah dibandingkan dengan periwayat sanad yang hadis sahih, maka menjadilah hadis itu hadis hasan, karena periwayat sanad yang membawa hadis itu kan orang-orang, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Ini namanya sanad. Jadi harus diteliti dulu sanad yang pertama, pembawa hadis yang pertama, pembawa hadis yang kedua, pembawa hadis yang ketiga, pembawa hadis yang keempat. Kalau kekuatan dhabitnya, hafalannya sama-sama kuat sampai kepada periwayatnya, maka ini hadis sahih. Tapi kalau di antara periwayat hadis ini, pembawa hadis ini ada lemah hafalannya, maka menjadi hadis hasan. Kalau ittisalus sanad, bersambungnya sanad, sama. Sahih juga harus bersambung sanad, hasan juga harus bersambung sanad. Kalau selamat dari illah atau syadz, sama. Hadis sahih sama hadis hasan juga harus selamat dari syadz atau juga harus selamat dari illah.
Kalau thiqah atau ya sama. Namun di mana perbedaannya? Di kekuatan hafal. Makanya semakin kuat hafalan seseorang pembawa hadis, semakin sahih ya hadisnya. Bahkan ada di antara para ulama atau periwayat hadis itu menyatakan, dibedakan antara masa mudanya, ketika mana hadis-hadis dia meriwayatkan masa mudanya, dan mana hadis-hadis dia meriwayatkan di masa tuanya. Dia harus dibedakan. Karena mungkin di masa tuanya sudah hafalannya sudah mulai lemah, sehingga tidak bisa dihukumi statusnya sama-sama di masa mudanya. Bisa masa mudanya bisa menjadi hasan atau bisa menjadi sahih, tapi di masa tuanya karena hafalannya banyak yang lemah, kemudian banyak yang lupa, sehingga pengaruh. Makanya ulama hadis itu sangat teliti itu. Oh, ini masa dia masa muda, hadisnya diterima. Masa tua, hadisnya tidak diterima. Hadisnya tidak diterima. Kenapa? Karena banyak penyebab-penyebab sehingga terhalang hadisnya diterima. Jadi bagaimana dengan kalau hadis hasan sahih? Bergabung dia. Harusnya beda antara hasan dengan sahih. Namun kenapa bisa bersama? Hadis hasan sahih statusnya. Sebagian ulama menyatakan bisa saja inna isnadahu hasan wa matanahu sahih. Bisa saja hadis ini yang berstatus hadis hasan sahih, sanadnya hasan, matannya sahih. Berbeda Ustaz? Naam, berbeda jemaah. Makanya di dalam ilmu hadis ada namanya riwayat dan ada namanya diroyah. Riwayah dan diroyah. Kalau dia riwayah, bercampur semuanya. Tapi kalau dia diroyah, itu betul-betul diteliti. Bukan saja sanad yang diteliti, matan pun diteliti. Bisa beda hasilnya, bisa terjadilah ini. Hadis hasan sahih. Kalau dari segi status sanadnya hasan, namun ketika diteliti matannya, statusnya sahih, sehingga jadilah dia hadis hasan sahih. Ini kira-kira sepaham gak ini Pak ya? Apalagi jam begini ya. Jam-jam sudah ngantuk bawa hadis mungkin. Nah, makanya belajar hadis itu ribet dan memang tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Kenapa tidak semua orang bisa? Karena ketelitiannya tidak semua orang sama. Kalau sekarang jemaah enak sudah. Siapa-siapa periwayat hadis yang cacat sudah dikumpulkan para ulama di dalam kitab Al-Ilal. Sehingga si fulan masuk dalam hadis, kita baca sanadnya an fulan. Kayaknya si fulan ini termasuk kata para ulama digolongkan cacat. Bermasalah hadisnya. Kalau zaman dulu mereka harus mencari. Kalau sekarang sudah tertulis semua, sudah dalam kitab semua, sudah enak semua. Baik, itu hanya sepengetahuan saja ya. Bisa saja kalau nanti kita mendengar hadis ini hasan sahih, di antara ulama mengatakan
Maksud hadis hasan sahih adalah sanadnya hasan, matannya sahih. Kemudian Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan, ini pendapat ulama lain. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid terkenal, seorang ulama besar. Imam Daqiq Al-Aid mengatakan, maksudnya innal maqsud qad yakunu minhu annahu hasan lafz. وقال إما أن الحسن قد ارتفع إلى درجة الصحة. Bisa saja, sungguhnya maksudnya bisa saja adalah lafaznya hasan, lafaznya hasan, dan bisa saja awalnya hasan naik menjadi sahih. Awalnya hadis ini hasan naik menjadi sahih dengan naiknya derajat yang pembawa riwayat ini bisa menjadi itqan, siqah, kemudian dengan yang membuat hadis itu, yang membantu periwayat hadis itu menjadi lebih mengarah kepada sahih, sehingga bisa saja naik karena naiknya pembawa periwayat hadis, itqannya menjadi naik, kemudian ketakwaannya menjadi naik. Ini sebagian, itu sebagian dikatakan oleh Imam Daqiq Al-Aid. Sebagian ulama mengatakan bisa hasan, bisa sahih, terjadi keraguan. Apa maksud dari hasan sahih? Bisa hasan, bisa sahih, terjadi periwayatnya itu terjadi keraguan. Ada sebagian ulama yang menjelaskan seperti itu. Baik. Kemudian hadis yang ke-20 kita baca dengan cepat. An Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa nama Abu Sa'id Al-Khudri? Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, berarti sahabat. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Allah telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Kata Nabi SAW, ada seseorang yang umat sebelum kalian, berarti umat sebelum Nabi Muhammad ini. Umat Nabi apa itu? Ya, tentunya Bani Israel. Karena umat-umat sebelum kita adalah Bani Israel. Makanya kenapa orang Yahudi itu tidak mau beriman kepada Rasul? Awalnya mereka berangan-angan, berkeinginan kuat supaya Nabi itu cepat muncul. Dan itu sudah diterangkan di dalam kitab mereka, Taurat. Ciri-cirinya sudah dijelaskan. Namun ketika yang muncul itu bukan dari kalangan mereka, mereka pikir hadis Nabi yang terakhir ini muncul dari kalangan Bani Israel, karena memang Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad adalah dari kalangan Bani Israel. Jadi dikatakan oleh Nabi SAW, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Orang-orang, ada seseorang yang hidup di zaman sebelum kalian, umat sebelum kalian, telah membunuh 99 jiwa.
Ini sudah pernah kita singgung ini ya. Fasa'ala an a'lam ahli al-ardi. Kemudian dia bertanya kepada orang-orang. Fadulla ala rahib. Dia membunuh 99 itu, tiba-tiba ada keinginan ingin bertaubat. Ada keinginan ingin bertaubat. Atau adakah yang pencerahan? Maka manusia menunjukkan fadulla ala rahib. Maka manusia menunjukkan kepada ahli ibadah. Datanglah pembunuh 99 itu kepada ahli ibadah. Fa'atahu, dia datang kepadanya. Faqala innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubah. Saya telah membunuh, sesungguhnya dia. Lalu orang-orang membawa yang membunuh 99 itu menjumpai si rahib, menjumpai ahli ibadah. Lalu orang-orang mengatakan, ya ahli ibadah, sesungguhnya dia, orang membunuh tadi, sesungguhnya dia telah membunuh 99 jiwa. Fahallahu min taubah, apakah ada baginya pintu taubat? Faqala la. Kemudian ahli ibadah mengatakan tidak ada. Karena mendengar 99 itu, dia menghukumi dengan perasaan, lalu dia mengatakan tidak ada pintu taubat bagimu. Faqatalahu, maka dia pun membunuhnya. Karena apa? Karena marah. Karena marahnya, tidak senangnya atas jawaban itu, ya bisa saja. Akhirnya dibunuhnya. Fakammala bihi mi'ah, maka sempurnalah menjadi 100. Summa sa'ala an a'lam ahli al-ard. Kemudian dia bertanya lagi, kepada siapa lagi saya bertanya ini? Fadulla ala rajulin alim. Maka ditunjukkan kepadanya kepada orang alim, kepada seorang alim. Faqala, lalu pembunuh ini bertanya kepada orang alim. Kalau yang tadi kepada siapa dia bertanya? Ahli ibadah. Ahli ibadah belum tentu dia ahli ilmu. Ahli ilmu pasti ahli ibadah. Kalau ahli ibadah belum tentu ahli ilmu. Tapi kalau dia ahli ilmu pasti ahli ibadah. Itu perbedaannya, jauh. Fadulla ala rajulin alim, maka ditunjukkan kepadanya kepada seseorang yang alim. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah. Sama pertanyaannya. Hai fulan, orang ini telah membunuh berapa? 100 orang jemaah. Fahal lahu min taubah, apakah ada pintu taubat baginya? Kalau dia mau bertaubat, apakah diterima atau tidak? Faqala na'am. Seorang alim tadi menghukumi bukan dengan perasaan, menghukumi dengan ilmu. Dan ilmu menyatakan, dalil menyatakan ada. Jangankan 100, 1000 pun dibunuh, ada pintu taubat? Ada pintu taubat. Kalau tidak kondisi dua keadaan tadi. Waman yahulu bainahu wa bainat taubah, siapa yang bisa menghalangimu untuk bertaubat? Ya Allah, ini ahli ilmi. Maka bertaubatlah si fulan tadi.
Bertaubatlah dari golongan umat sebelum kita. Bertaubat dia yang telah membunuh berapa? 100 orang. Namun ahli ilmu itu ini juga hikmah yang luar biasa. Bukan hanya diterima sudah, membiarkan begitu saja. Namun memberikan nasihat kepada yang pembunuh ini. Dia mengatakan, intaliq ila ardin kaza wa kaza fa inna biha unasan ya'budun Allah fa'budillahi ma'ahum wa la tarji' ila ardika fa innaha ardu su'. Kalau engkau sudah bertaubat, benar-benar jujur terhadap taubatmu, maka berangkatlah engkau ke negeri ini, ke tempat ini. Di situ tempat yang beribadah menyembah Allah yang saleh, umatnya saleh, penduduknya saleh. Tinggallah engkau di sana. Jangan kembali ke kampungmu, jangan kembali ke daerahmu tinggal, karena orang-orang di kampungmu orang yang buruk. Ini menunjukkan ahibati fillah. Pengaruh enggak lingkungan jemaah? Pengaruh. Pengaruh lingkungan. Teman pengaruh. Teman pengaruh. Pasangan pengaruh. Lebih lagi. Kalau teman sampai jam berapa kita putus berteman dengan dia. Kalau sudah malam, jam tidur, putus. Tapi kalau pasangan, malam pun masih bersamanya. Kalau pasangan kita buruk, kita ingin baik, berat. Berat. Ada salah seorang syekh, ini ahli ilmu yang luar biasa, ditanya, ya syekh, suami saya pemabuk, suami saya pemain wanita, suami saya enggak sholat, suami saya pulang dalam keadaan larut malam, sudahlah pulang dalam larut malam, tenggen lagi. Apakah harus saya minta cerai? Kata syekh, anti punya anak? Iya, saya punya anak sekian. Kira-kira kalau anti minta cerai, kemudian apakah anti sanggup hidup melanjutkan kehidupan ini? Tidak ya syekh. Apakah anti dipukulnya, KDRT dan sebagainya? Tidak. Kalau begitu bersabarlah. Bersabarlah. Makanya sering kita sampaikan jemaah, kalau pasangan kita mendapatkan pasangan yang membantu kita untuk kehidupan akhirat, itu benar-benar dipegang. Bersyukur kepada Allah. Karena ada orang-orang yang diuji lebih dari kita. Ada diuji. Kemarin baru dapat informasi akhwat kita di Pekanbaru. Suaminya ketika istrinya melahirkan enggak peduli dia. Jangankan duit untuk membayar bidan, untuk menjaganya saja enggak peduli dia. Gak peduli, sampai mendapatkan 5 anak dia bersabar. Akhirnya sudah gak sabar lagi, karena benar-benar gak peduli, pulang kerja gak bawa duit, kemudian begitu mau bekerja lagi tidak meninggalkan duit, dia sendiri yang bekerja. Ini ya subhanallah, macam-macam ujian jemaah.
Namun ketika kita mendapatkan pasangan kita peduli sama kita, berkorban sama kita, wallahi ini nikmat yang luar biasa. Memang harus kita pertahankan. Baik. Ini kata ulama ini, berangkat. Tinggalkan daerahmu, tinggalkan kampungmu, tinggalkan teman-temanmu, karena di situ buruk. Kalaupun dia bertaubat, tiba-tiba pulang ke kampungnya, pengaruh nggak taubatnya? Bisa pengaruh taubatnya. Makanya bisa pengaruh hijrah kita, bisa. Kalau kita hijrah, tapi masih berpengaruh dengan atau masih berteman dengan teman-teman kita yang lama, yang masih ini, yang masih ini, yang masih ini, wallahi jemaah, tinggalkan. Wala tarji' ila ardika fa innaha ardu su'. Jangan pulang ke kampungmu, karena kampungmu itu manusianya manusia buruk. Fantalaqa hatta idza nasafa at-tariq atahu al-maut. Begitu dia berniat datang ke tempat yang ditunjukkan oleh alim tadi, tiba-tiba di tengah jalan meninggal. Di tengah jalan meninggal. Namun dia niat tadi sudah bertobat enggak? Niat dia sudah bertobat. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Maka terjadi perselisihan antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Karena yang membawa, kalau dia arwah orang-orang kafir atau orang-orang yang jahat, ahli maksiat, yang membawa itu yang membawa arwahnya itu malaikat azab. Tapi kalau dia orang-orang saleh, orang-orang beriman, yang membawanya adalah malaikat rahmah. Terjadi perselisihan di tengah-tengah malaikat azab dengan malaikat rahmah. Faqalat malaikatur rahmah, berkata malaikat rahmah, jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala. Wahai malaikat azab, orang ini aku yang berhak mengambilnya, aku yang berhak mengambil ruhnya, karena orang ini benar-benar jujur bertaubat menghadap Allah, dengan hatinya jujur bertaubat. Bukti dia jujur bertaubatnya, apa yang diberikan nasihat oleh ulama tadi, datang ke tempat ini, dia datang. Itu karena kejujuran dia dalam bertaubat. Dia tinggalkan kampungnya, dia tinggalkan daerahnya, yang daerah orangnya, penduduknya buruk. Wa qalat malaikatul azab, lalu berkata malaikat azab yang pembawa arwah-arwah yang buruk, innahu lam ya'mal khairan qat. Orang ini tidak pernah melakukan kebaikan sekalipun. Kata malaikat rahmah, dalilnya, itu punyaku, itu hakku, aku yang akan berhak mengambil arwahnya. Kenapa? Karena orang ini tidak pernah melakukan kebaikan sekalipun. Ya Allah jemaah, alangkah buruknya orang ini, tak pernah melakukan kebaikan sekalipun. Namun dia bertaubat. Fatahum malakun fi surati adami faja'aluhu bainahum ay hakama. Maka datanglah malaikat yang berbentuk manusia, adamiyun, berbentuk manusia, yang dijadikan oleh Allah, diutus oleh Allah sebagai hakim di antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Faqala qisu ma bainal ardain fa ila ayyatihima kana adna fahuwa lahu. Faqasu fawajaduhu adna ila al-ardi allati arada faqabadathu malaikatur rahmah.
Kata malaikat yang diutus oleh Allah tadi, yang untuk sebagai hakim, kata beliau, kata dia, coba ukur mana yang lebih dekat jaraknya antara tempat yang dia tuju dengan tempat yang dia tinggalkan. Mana cara tempatnya? Mana yang jarak yang lebih dekat? Disebutkan dalam riwayat lain, Allah dekatkan tanah itu. Allah jauhkan yang daerah yang tinggal tadi, dan Allah dekatkan tanah atau daerah yang ingin dia tuju. Allah maha segalanya. Faqasu fawajaduhu adna ilal ardi allati arada. Kemudian ketika diukur, lebih dekat menuju daerah yang dia inginkan. Bukti dia ingin benar-benar bertaubat. Disebutkan dalam riwayat lain, perbedaannya antara 1 jengkal saja. Perbedaan jaraknya antara daerah yang dia tinggalkan dengan daerah yang dia tuju hanya 1 jengkal, jemaah. Maka malaikat rahmah mengambil rohnya. Tandanya apa ini? Tandanya taubatnya diterima. Malaikat azab mengatakan dia tidak pernah berbuat baik sekalipun. Ketika bertaubat, Allah terima jujur taubatnya, sehingga malaikat rahmat mengambil rohnya. Ya Allah jemaah, bayangkan itu jemaah, enggak pernah melakukan kebaikan apapun. Begitu dia benar-benar jujur bertaubat, dimatikan oleh Allah, akhirnya dia diterima taubatnya. Bagaimana dengan kita jemaah? Kita tidak seburuk orang ini. Jangan sampai taubat kita tidak diterima oleh Allah. Kenapa tidak diterima oleh Allah? Karena ketidakjujuran kita untuk bertaubat. Maka hendaknya senantiasa kita jujur, benar-benar mengatakan, Rabbighfirli wa tubu alayya. Ya Allah, ampuni dosa aku dan terima taubatku. Kita katakan itu dari dalam hati kita. Dan boleh kita mengingat-ingat dosa kita. Dulu kita dosa apa yang kita lakukan? Bayangkan itu dosa-dosa dahulu yang banyak kita lakukan. Sambil mengatakan, Rabbighfirli, dahulu ya Allah aku tidak sholat, dahulu aku tidak puasa, dahulu aku tidak ini, dahulu aku tidak ini, dahulu aku tidak ini. Atau dosa apa yang kita lakukan dahulu? Ya Allah, dahulu aku bermaksiat banyak ya Allah. Lalu kita mengatakan, Rabbighfirli, ampuni dosa aku, wa tubu alayya, terima taubatku. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima taubat. Kita katakan itu dari lubuk hati kita yang jujur. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat kita. Ahibati fillah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan kapan Allah takdirkan kita bertemu lagi. Semua yang baik itu datangnya dari Allah, yang buruk atau yang kekurangan itu datangnya dari kami dan dari syaitan. Kami mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada seluruh jemaah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.